Ya, kami minta kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh fraksi PKS Riau tentunya ya. Fraksi PKS selalu berkomitmen untuk melakukan pelayanan dan advokasi dan pemberdayaan tidak hanya menjelang pemilu. Masya Allah. Kali ini bersama saya Altri Feni, ya kedatangan tamu nih luar biasa, spesial banget ini, Pak Abdullah MPD. Siap. Apa kabar Pak Abdullah? Baik, Sebagai sekretaris fraksi ya Pak Abdullah. Sekretaris Fraksi PKS. Insya Allah ya. Silakan Pak Abdullah untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Jabatan saat ini sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau. Anggota Komisi 3 bidangi keuangan dan perizinan, juga anggota Badan Penyusun Peraturan Daerah. Ya sudah dilakoni 1 tahun ya. Begitu, Bu. Pak Abdullah ya sudah banyak kiprahnya insya Allah ya. Ini Pak Abdullah, kita tahu ya PKS itu fokusnya kepada pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan ya. Mungkin apa ya kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh fraksi PKS Riau tentunya ya, mungkin yang telah dirasakan atau mungkin akan dilakukan oleh fraksi PKS, Pak Abdullah. Fraksi PKS selalu berkomitmen melakukan pelayanan dan advokasi dan pemberdayaan tidak hanya menjelang pemilu. Masya Allah. Tugas-tugas ini sesuatu yang inherent, sesuatu yang melekat di fraksi, bahwa termasuk hari ini dengan kondisi keuangan Riau yang agak sulit lah katakan, kita terus berupaya. Kalau fraksi ini kan mendorong kebijakan pemerintah, daerah, provinsi, kalau dalam hal ini kami di provinsi, agar senantiasa terus berkomitmen untuk muncul kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat peduli kepada masyarakat, masyarakat luas ya. Kira-kira seperti itu, seperti kemarin kita sudah terbitkan Perda disabilitas salah satu. Dalam hal pemberdayaan bagi masyarakat rentan dan disabilitas, apa saja hal-hal yang diupayakan, pelayanan apa yang dilakukan? Baik, untuk masyarakat rentan dan disabilitas, ini kan kelompok masyarakat yang mesti ada tingkat kepedulian dan perhatian yang lebih kepada keterbatasan mereka ya. Ya, contohnya untuk yang disabilitas, beberapa teman anggota DPRD di kita termasuk saya sendiri, disabilitas ini kan macam-macam, Bu. Ada yang fisik, ada yang mental. Betul. Nah, saya sendiri selaku Ketua SOINA Special Olympic Indonesia untuk anak-anak Down syndrome. Down syndrome. Itu sudah saya lakoni selama 5 tahun. 5 tahun, di Allah. kabupaten. Sudah lama sekali ya, Pak ya. Anak-anak ini mereka juga punya prestasi, dan ada sekolah misalnya SLB misalnya ya, yang kemudian kita mendorong sekolah-sekolah selain SLB juga bisa menampung anak-anak seperti ini, sekolah inklusif namanya, di mana gurunya tersedia juga, fasilitas tersedia untuk mereka. Jadi seharusnya sekolah-sekolah negeri atau swasta dimanapun sebaiknya tidak menolak ketika anak-anak dengan kebutuhan seperti ini mendaftar. Betul. Persoalan hari ini ketika sekolah-sekolah ini nggak mampu mereka menerima karena guru yang menangani itu nggak tersedia, fasilitas yang menangani juga nggak tersedia, sehingga anak-anak mesti ke SLB. Nggak semua tempat punya SLB gitu. Betul. Sementara anak-anak seperti ini jumlahnya juga banyak. Iya. SLB itu kan di sebuah kabupaten kota hanya hitungan di bawah 10 jumlahnya. Ya, 10 makan. Ya itu udah termasuk yang swasta. Kayak di Pekanbaru ini ada beberapa sekolah SLB yang swasta dibantu negeri. Jadi jumlahnya sangat sedikit itu.
Sehingga kita harus praksi mendorong sekolah-sekolah inklusif itu harus lebih banyak. Sekolah negeri, swasta yang harus Iya, ready menerima, menampung anak-anak ini. betul. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, pasca mereka sekolah, mereka mau kemana? Ada banyak tempat perusahaan dan rata-rata perusahaan nggak sanggup menerima mereka bekerja itu. Ini perhatian kami saat ini terhadap bagaimana solusinya anak-anak yang Down syndrome ya. Betul. Masa depan mereka seperti apa? Padahal ketika mereka sekolah, misalnya di SLB, mereka juga dilatih tuh bakat mereka, skill mereka. Iya, Ada yang puisi, ada yang keterampilan ya Pak ya. keterampilan, ada yang batik, UMKM misalnya, ada yang seni. Tapi pasca sekolah, rata-rata anak-anak disabilitas itu nganggur. Wah, malah nganggur ya Pak Ya, ya. nganggur. Sayang sekali kalau ilmunya itu tidak termanfaatkan. Iya, ini problem. Makanya kita punya perda-perda itu untuk menjadi payung hukum bagi anak-anak itu. Tinggal PR-nya sekarang seberapa kuat pemerintah daerah menjadikan perda itu bersama mitra-mitra stakeholder yang lain seperti perusahaan-perusahaan menjadikan itu sebagai dasar untuk memberdayakan. Jadi tentang pemberdayaan ya. Jangan sampai perda sudah ada tapi seperti macan ompong. Dia Benar dia sekali. nggak bisa digunakan gitu. Ini problem hari ini sampai hari ini baik yang Down syndrome maupun saudara kita yang disabilitas tubuhnya misalnya, yang kakinya, yang panca inderanya, gitu ya, Yang bisu ya ya. bisu, yang pendengaran, ini banyak sekali itu. Nah, setelah mereka sekolah, katakanlah mereka sekolah, apa yang bisa mereka lakukan? Kalau mereka pelaku usaha UMKM, ya harus didorong terus kan kebijakan pemerintah mensupport mereka. Begitu, Mbak. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata sudah 5 tahun ya Pak Abdullah ya sudah mulai. Baiklah Pak Abdullah, kita dengar nih ya, PKS nih punya rumah singgah, punya rumah singgah. Mungkin sedikit bercerita Pak Abdullah, apa aja sarana yang sudah diberikan, fasilitas apa yang sudah diberikan di rumah singgah itu, dan mungkin sudah banyak yang di sana ya Pak Abdullah ya, yang sudah merasakan manfaat dari rumah singgah. Boleh sedikit cerita Pak Abdullah? Ya, alhamdulillah sejak kami dilantik, kemudian kami diskusikan bahwa di ibu kota provinsi Riau ini bagi kita PKS, DPRD Provinsi PKS, fraksi PKS ingin menghadirkan satu solusi bagi masyarakat yang ke Pekanbaru, terutama untuk yang berobat dari seluruh daerah, 12 kabupaten kota termasuk Pekanbaru sendiri. Dan kita sudah mulai itu di bulan Februari, hingga saat ini 2 hari yang lalu kita cek data-data itu sekitar sudah menempati rumah singgah itu selama 8 bulan ini, 899 Masya orang. Allah, sudah banyak. Artinya lebih dari 100 pengguna per bulan. Artinya khusus masyarakat Riau ya? Riau, masyarakat Riau, dari Dumai, Meranti, Inhil yang paling jauh lah kira-kira. Artinya dengan kebutuhan seperti itu, ternyata memang kita lihat kebutuhan rumah singgah khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga yang mendampingi, termasuk pasien sendiri yang dia harus kontrol, misalnya pekan ini, pekan depan dia harus kontrol lagi, yang nggak mungkin dia kembali ke Meranti, kembali ke Inhil, Pelalawan. Ya kalau yang lebih dekat, kadang-kadang mereka hanya butuh menginap 1 malam, mereka pulang, meskipun tidak urusan perobatan. Walaupun tidak urusan perobatan ya, Pak, juga banyak dari 899 mungkin itu. mengantarkan mungkin anaknya kuliah nggak ada tempat juga bisa ya. Ada juga yang keluarganya wisuda, mereka ramai 10 orang. Kalau nyewa penginapan udah butuh uang berapa gitu ya. Jadi ini yang ternyata alhamdulillah fraksi PKS bisa memberikan kontribusi di sisi ini.
Apalagi hampir tiap hari yang berobat itu ada di situ yang nginap ya. Eh, karena ada bahkan ada yang udah sebulan di situ. Sudah Ya. sebulan, Masya Karena Allah. dia harus kontrol tiap pekan itu. Kan nggak Udah mungkin, jangka waktu yang lama ya. nggak mungkin dia balik ke kampungnya. Jadi sisi-sisi ini yang kadang-kadang abai kita melihat, padahal itu sangat dibutuhkan gitu ya. Dan alhamdulillah kami sudah melakoni ini selama hampir 9 bulan, 8 bulan lebih. Dan kenyataannya data yang kita himpun sudah per hari ini udah lebih 900. Masya Nah, ini juga pernah 8 bulan lebih ya sudah ya jalan. sejak bulan Februari. Sejak bulan Februari. Masya Allah. Alhamdulillah ya, begitu banyak manfaat yang sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar ya. Apalagi sudah adanya ya rumah singgah ini ya Pak Abdullah ya. Mungkin untuk mengakhiri acara kita ini kita menginginkan ada sedikit closing statement dari Pak Abdullah. Ya silakan Pak. Bahwa PR kita, tugas kita ternyata memang lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Betul. Kalau kita lihat teman-teman disabilitas, kemudian masyarakat yang rentan, ya, kita juga lagi mendampingi teman-teman ojol, khususnya di Pekanbaru. Iya, iya. Teman-teman ojol ini kita bentuk satu organisasinya namanya Speed. Speed. Di Pekanbaru ini ada sekitar 10.000 10.000 pengemudi daring, mobil dan motor. Nah, mobil, motor ya, 10.000 kita itu. bicara misalnya berapa sih pendapatan mereka, apakah pendapatan mereka cukup untuk biaya sekolah anak-anaknya, apakah jaminan kesehatannya seperti apa, kalau dia jatuh, kecelakaan seperti apa, kalau dia ngantar penumpang di tengah malam, pulang dibegal, seperti apa. Jaminan kesehatan, Jaminan keamanan, kesehatan, Masya ya. Allah. Jadi itu salah satu yang rentan. Nah, yang rentan juga misalnya bicara angka kemiskinan ya. Riau ini dengan sumber daya alam yang melimpah, minyak, sawit dan lain-lain, tapi angka kemiskinan itu di angka 9%. Apalagi sekarang serba mahal nih Pak Abdullah. Ya, inflasi Iya. cabai mahal ya, 5,2%. Ada 400-an ribu orang di Riau ini tercatat di bawah angka kemiskinan. Sekitar seminggu yang lalu, saya ditelepon oleh teman di Siak. Saya sampaikan juga ini ke anggota DPD RI. Ada problem begini. Dia punya cucu, orang tuanya ini sudah kabur lah karena kondisi ekonomi. Jadi anak ini ditinggali ayah dan ibunya, sehingga dirawat oleh neneknya. Dan neneknya karena punya anak yang lain, sudah kewalahan, nggak punya uang, sampai bertanya, bolehkah dia titipkan anaknya ini ke panti asuhan? Dia lagi curhat gitu, dan itu dilaporkan ke saya. Saya bilang, ini negara, ini provinsi kaya, tapi ada orang yang saking sulitnya tuh harus nitip cucunya ke panti asuhan itu. Sedih sekali rasanya. Ini satu gambaran Riau yang paradoks dengan kekayaan yang kita miliki itu. Begitu juga dengan Meranti yang dicap sebagai ekstrim ya, kemiskinan ekstrim gitu. Meranti itu. Kabupaten Meranti. Jadi itu banyak sekali, belum bicara disabilitas dan rentan. Pemerintah daerah dihadapkan pada persoalan melayani masyarakat umum misalnya ya, persoalan jalan yang 12 kabupaten kota juga mengalami kerusakan, persoalan sekolah yang belum clear, banyak yang belum memadai fasilitas. Ada di Inhil itu asal pasang aja udah libur itu karena papan kemudian banjir. Jadi Riau ini punya persoalan yang sangat banyak di tengah hegemoni perusahaan minyak, perusahaan industri HTI, sawit dan lain-lain. Sehingga memang butuh kerjasama seluruh pihak. Fraksi PKS selalu membuka diri baik kepada pemerintah daerah maupun
seluruh fraksi yang ada di DPRD provinsi, ayo bersama-sama untuk membangun Riau dan memperhatikan seluruh masyarakat Riau, dan khususnya juga jangan dilupakan masyarakat rentan dan disabilitas. Ya, benar sekali Pak Abdullah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Abdullah ya, yang telah bersedia hadir ya dalam acara podcast kita. Semoga ini akan terus berlanjut ke depannya nih Pak Abdullah. Saya Audrey Feni dan Pak Abdullah ya. Mohon undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.